Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia Erika Panauhe dengan NIM 2214201034, semester 2, kelas A2 keperawatan. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Eskop, MKes. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan materi, yaitu tentang pengertian pengkajian keperawatan. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Berikutnya, macam dan sumber data. Macam data yang pertama ada data dasar. Seluruh informasi tentang status kesehatan klien yang menunjukkan pola fungsi kesehatan efektif atau optimal sehingga data yang dipakai dasar untuk menegakkan diagnosis keperawatan sejahtera. Yang kedua, data fokus. Informasi kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal yang dapat berupa ungkapan klien maupun hasil pemeriksaan langsung oleh perawat. Yang terakhir, data subjektif. Ungkapan keluhan klien secara langsung dari klien langsung maupun tak langsung melalui orang lain yang mengetahui keadaan klien secara langsung dan menyampaikan masalah yang terjadi kepada perawat berdasarkan yang terjadi untuk melakukan anamnesis. Sumber data. Yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer adalah klien. Bila klien dalam keadaan tidak sadar mengalami gangguan bicara atau pendengaran, klien masih bayi atau karena beberapa sebab klien tidak dapat memberikan data subjektif secara langsung, maka perawat menggunakan data objektif. Yang kedua, sumber data sekunder, meliputi keluarga, orang terdekat, teman, dan orang lain seperti dokter, ahli gizi, ahli fisioterapi, laboratorium, dan radiologi. Berikutnya, tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama ada anamnesis. Anamnesis adalah tanya jawab atau komunikasi secara langsung dengan klien atau anamnesis maupun tak langsung atau aloanamnesis dengan keluarganya atau menggali informasi kesehatan klien. Yang kedua ada observasi. Tahap ini dilakukan pengamatan secara umum terhadap perilaku dan klien. Berikutnya hambatan dalam pengumpulan data. 1. Tidak mampu melakukan anamnesis dengan tepat. 2. Tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat. 3. Tidak mampu mengorganisasi data. 4. Data tidak lengkap. 5. Data tidak akurat. 6. Terdapat data yang saling bertolak belakang. Dan yang terakhir, duplikasi data. Baik, sampai di sini penjelasan materi kita dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.